Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan saya Adelia. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku akan bercerita tentang apa yang pernah saya alami sewaktu saya di antara tidur dan tidak. Kembali lagi mengingatkan saya nggak pernah yang namanya rasanya dierep-erep, dan saya nggak tahu ini dierep-erep atau enggak guys gitu ya. eh saya tidur guys gitu, saya tidur gitu, tapi tidurnya itu dalam kondisi yang matanya melek guys. Apa sih namanya kalau menurut gue itu setengah merem setengah melek gitu guys ya. Pada waktu itu gue tidur, lagi main gue ke rumah temen gue. Nah, temen gue itu di daerah yang termaksud bisa dikatakan sangat apa ya, lingkungannya sangat padat penduduk gitu. Jadi waktu saat kita buka pintu itu ya teman-teman, itu udah pintu orang. Jadi cuma buat badan kita doang jalan itu antara kiri dan kiri itu rumah gitu ya guys. Nah pada saat itu guys aku nginep, dan kebetulan itu adanya di daerah deket Celincing gitu ya guys ya, daerah Celincing Jakarta Utara gitu. Nah siangnya itu gue kayak yang eh, ngeliat-liat gitu, ngeliat-ngeliat samping rumah dia. Jadi rumah dia itu sebenarnya nggak gede, kita tidur di bawah, terus ada kayak tangga ke atas buat kamar orang tuanya, dan di deket tangga itu ada jendela tapi kaca cukup lebar juga sih gitu. Dan jendela itu gue lihat memang nggak pakai hordeng ya, karena mungkin apa namanya, di situ tidur rame-rame gitu guys ya, nggak dihordengin juga, dan nggak ada orang juga karena itu tembok, yang kelihatan itu tembok gitu kan di jendela itu. Cuman jarak berapa, nggak ada setengah meter juga sih gitu. Nah pada saat sorenya habis maghrib gue sholat, temen gue itu bilang, ngajak ke atas, lo ke atas Ki gitu sama gue yuk gitu. Ngapain ya, kita santuy-santuy kata dia gitu. Ya udah gue ke atas sama dia tuh ngeteh-ngeteh ya kan, sambil ngobrol. Nah gue di atas itu guys, kalau lihat ke bawah itu genteng orang gitu loh, jadi kayak yang genteng orang lah gitu. Jadi kita kalau ngeliat nih genteng orang, tapi ada kayak semacam daknya, maksudnya buat duduk-duduknya ada gitu. Ada saluran air dari atas ke bawah itu tertata rapi kalau di atas gitu. Nah sudah pas jam-jam 7 tuh gue diajak ke laut guys gitu kan, karena itu pinggirannya bisa ke laut, pinggir laut gitu ya, karena memang orang sana tuh kebanyakan nelayan cari ikan asin atau bikin ikan asin gitu. Nah gue ke laut malam-malam tuh sama temen gue, main-main rame-rame lah gitu kan. Nah setelah di sana ngobrol-ngobrol, akhirnya sekitar jam setengah 12 gue pulang gitu, sama teman gue pulang. Terus gue masih sempet nonton TV, ini temen gue nih masih duduk guys ya, masih ngobrol gitu sama gue cerita-cerita yang lain. Tapi entah kenapa gue selalu tertuju mata gue ke jendela itu gitu. Dan gue ngerasain setiap gua ngomong di ujung mata gue tuh kayak klet lewat, kelebet kelebet gitu lewat kan, tapi gue cuekin aja gitu. Nah pada saat udah mau tidur itu guys, temen gue masih ngobrol, dan yang gue rasain gue itu lagi ngobrol guys gitu. Gue masih ngobrol, gue tiduran sih memang gitu ya, gue masih ngobrol sama dia dan gue masih denger suara dia lagi ngomong gitu. Tiba-tiba pada saat gue nengok ke sebelah jendela itu, kok gue kayak ngelihat rambut gitu loh guys, dan rambutnya itu seperti dia kayak terikat gitu rambutnya, cuman dia gerak-gerak gini ke samping, gini 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 tuh rambut doang guys, rambut. Jadi posisinya tuh rambutnya tuh kok dia dari atas gitu kan, gimana sih dari atas gitu. Nah tuh udah gitu gue bilang sama temen gue gitu, tapi ini yang gue rasain guys, ini gue tidur apa melek, tapi gue yang ngerasain gue tuh melek, maksudnya masih ngobrol sama temen gue gitu. Dan gue bilang sama temen gue, gue ngeliat rambut gitu ya, tapi temen gue bilang
ah cokin aja gue mau tidur, kata dia gitu kan, ngantuk, tapi dia masih ngobrol, ya oke nggak apa-apa. Begitu ya gitu guys yang gue rasain gitu ya. Nah pada saat dia eh kataku, ah gue cuekin nih kan, nah, gue balik nih ceritanya, gue miring madep sini ya kan. Pada saat gue miring itu, gue miring nih madep sini, tidur madep sini, pas begitu nggak tahu kenapa guys ya, hati gue sama otak gue ini kayak dirasukin, lo harus lihat gitu kan. Nah pas gue balik, temen gue tuh masih tidur, udah tidur gitu kan, gue bangunin nggak bangun gitu guys ya. Nah tiba-tiba gue kayak kepengen minum gitu kan, nah rambut itu udah nggak ada guys, gue nggak lihat lagi. Nah terus gue minum, gue jalan, pas gue balik gue tidur lagi, baru gue mau narik selimut guys, gue lihat guys, itu ternyata guys, kaget minta ampun, gue kaget minta ampun, ya Allah ya Robby, kata gue pas gue nengok gitu ya, itu guys kepalanya di bawah. Kepalanya di bawah ya, jadi itu guys rambut tuh diikat, rambut dia keikat, kepala di bawah, dan matanya begini. Itu kepalanya di bawah guys, kepala di bawah, rambutnya diikat begini. Dia ngelihat gue seperti itu, langsung gue bilang Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kata gue. Terus gue duduk tuh guys, gue diem aja, merinding guys, gue diem aja. Dia terus begini matanya sama gue, begitu guys, lu bayangin kepala di bawah, kepalanya di bawah, rambutnya tuh diikat guys, dia begini matanya sama gua. Terus gua baca ayat kursi kan, gua baca surat Qul A'udzu Birobbinas juga. Akhirnya gua nggak bisa apa-apa guys. Terus gua giniin, lo mau ngapain kesini? Gue gituin aja kan, percuma lo nakut-nakutin gue gituin aja. Dia semakin gede guys, matanya melotot sama gue gitu. Akhirnya guys, tanpa gue sadari, dia itu semakin deket sama gue gitu loh. Dan gue nggak tahu, gue diem terpaku gini guys. Dia tuh kayak jalan gitu ke depan gue terus-terusan, di jalan terus. Dan gue tuh cuma diem, nggak bisa lagi gue baca apa-apa. Dia natap gue terus ya, gue juga lihat dia gitu kan, dia kayak yang marah gitu guys ya, rambutnya tuh diikat ke sana kemari, dia cuma goyang-goyang gini dengan mata-mata yang begini guys nih. Astagfirullah. Dan dia tuh nyamperin gue terus gitu sampai deket. Tahu nggak guys, yang gue ngerasain dada gue itu didorong, sama tangan dia. Dia punya tangan guys, kayak punya tangan itu, tangan gue ditepak dada gue, gue jatuh dah. Pas udah gue jatuh, gue diem gini, gue nyesek, gak bisa bangun. Akhirnya saat gue nyesek gitu, gue langsung teriak Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahalazim, gue gituin, tolong, gue begitu guys ya. Nah pada saat gue minta tolong itu, dia langsung hilang begitu aja. Terus temen gue kebangun, gue diginiin, lu kenapa gitu kan. Allahu Akbar, kata gue, ya Allah itu di jendela, gue takut banget sumpah deh, gue gituin aja gitu. Iya lu kenapa, kata temen gue gitu. Dada gue sakit, ya Allah dada gue sakit, tolong panas dada gue gituin kan. Terus ibunya bangun tuh sama bapaknya, Neng kenapa Neng gitu kan. Tahu nih dia mak, katanya tahu-tahu begini. Nah pada saat itu juga gue bilang dada gue sakit, ibunya ngambil itu dong kayak semacam balsem gitu kan. Gue bilang takutnya gue masuk angin gitu kan. Gue nangis guys, gue sampai istighfar, gue sampai bacaan gitu ya, sampai gue nangis, panas gue bilang gitu guys ya. Nah pada saat baju gue dibuka guys, itu ada semacam samar-samar biru, tangan, berupa tangan, tapi dia nggak 5 jari, dia ada 3 jari dia di tangannya, jarinya tuh ada 3 di dada gue, biru guys, biru, 3 jari tangan sama tapak gitu kan. Terus langsung ibunya astagfirullahaladzim, ini dia kenapa. Terus langsung tuh gue dipanggilin, di situ ada orang pinter, ustadz, kayak ustadz gitu, bukan orang pinter sih maksudnya, ustadz gitu bisa buat tanya-tanya gitu kan. Malam itu juga guys ya, terus dipanggil, rame dah tuh rumah temen gue, rame tuh. Terus ditanya,
dia datang, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Gue di gitu ya, pas udah gitu dia bilang gini sama gue, eh abis lihat apa, kata dia gitu. Ya gue cerita dong, gue ceritain gue liat gini-gini. Terus kamu punya apa namanya, punya rasa apa sekarang? Panas, gue bilang, kayak kebakar, gue gituin aja, kayak kebakar Pak Ustadz dada saya, gue gituin aja. Akhirnya tuh gue diobatin ya, dibacain doa apa-apa gitu, didiemin. Tapi yang gue heran guys, kenapa itu biru dan nyata itu 3 jari gitu kan. Nah di situ gue bilang, kata ustadznya gini, ini dia suruh pulang aja dulu katanya gitu, besok pulang, jangan suruh nginep sini lagi katanya gitu. Karena katanya sih, katanya ini kan katanya ya itu ya guys ya, katanya gua nggak tahu itu guys, dia bener apa enggak. Katanya dia itu nggak suka sama kehadiran gue gitu, karena gue itu apa namanya, di situ tuh kayak semacam bawa aura, aura yang ganggu gitu loh, aura gue tuh ngeganggu dia gitu. Jadi gue kayak semacam dia ada ntar gue ngeliat, dia ada gue ngeliat. Gue heran ya kenapa, padahal gue tuh bukan orang yang indigo ataupun gue punya keahlian atau kebisaan, bukan guys gitu. Tapi heran kayak gitu. Akhirnya gue pulang, gue sakit guys sampai seminggu gitu. Dan mbah gue, nyokap gue tanya, lu kenapa gitu kan, sakit, gue bilang gitu. Udah tuh guys, semenjak itu gue nggak pernah lagi main ke rumah temen gue guys. Jadi gue ngerasa kenapa sih gitu, oh, gue selalu dikasih seperti ini gitu kan ya. Dan kejadian itu sebenarnya, kejadian-kejadian yang gue alamin itu sih bukan yang setiap saat, setiap hari gue, enggak, maksudnya enggak setiap hari gue ngalamin kayak gini, setiap hari ngalamin, enggak guys. Itu sewaktu-waktu aja gitu, di saat gue nggak tahu lagi gimana gue juga nggak ngerti gitu. Kadang-kadang gue juga pengen gitu tanya ke orang, kayak macem, ya nggak bagus juga sih gue kalau nanya-nanya gitu ya gitu. Gue lebih lebih yakin aja ada Allah gitu yang ngelindungin gue gitu. Maksudnya gue dikasih begini juga mungkin Allah yang kasih gitu kan ya. Bukan gue punya indigo loh, bukan. Maksudnya gue bukan bisa ngelihat hantu, bukan. Mungkin semua orang manusiawi ya, kadang-kadang di saat kita ini tiba-tiba ngelihat itu biasa gitu menurut gue. Bukan terus, oh gue indigo, oh gue punya kelebihan, bukan. Nah semenjak kejadian gue ngelihat itu guys, dari kecil gue jadi suka kayak gitu loh. Jadi sepertinya kayaknya gue tuh nantangin kalau kayak apa-apa itu. Sebenarnya bukan nantangin, rasa penasaran gue, yang gue tuh nggak mau gue punya rasa takut. Itu aja sih sebenarnya kalau menurut ke Pak Ustadznya. Aura gue tuh kayak semacam apa gitu, dan istilahnya bertentangan katanya, kayak gitu katanya guys gitu. Oke, nah itu oke guys, ini aja cerita aku hari ini. Thank you for watching. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa guys subscribe-nya, jangan lupa like-nya, komennya, juga loncengnya. Semoga apa ya guys ya, dengan kalian like, dengan kalian subscribe, bisa mengembangkan video channel aku ini. Oke guys, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.